Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat karunia dan izinnya pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di majelis taklim untuk bersama-sama tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sumpah ini menjadi wasilah Allah meningkatkan keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir kiamat. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, khususnya para sivitas akademika yang berbahagia, insya Allah kita bersama-sama akan melanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah. Kita akan bersama-sama mentadabburi surah Al-Baqarah ayat 21 selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang berbahagia, ayat 21 dan seterusnya ini menjelaskan terkait dengan keesaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas. Khitabnya ya kepada seluruh manusia. Jadi sasarannya bukan kepada orang tertentu tapi kepada seluruh manusia. Karena Al-Qur'an ini adalah Allah turunkan untuk seluruh manusia. Dan manusia itu kan oleh Allah kemarin dibedakan, yaitu ada orang yang bertakwa, yang beriman, yang kedua orang-orang yang kafir, ya, yang menolak ya, terhadap peringatan Allah, dan yang ketiga adalah golongan orang munafik. Nah ini ayat ini sasarannya kepada manusia, jadi universal kepada seluruh manusia. Seruan dan perintah untuk hanya menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu sasarannya kepada manusia. Ini penting untuk digarisbawahi. Kemudian seruan ini adalah seruan kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Tuhan yang menciptakan. Ya. Untuk beribadah kepada Tuhan yang menciptakan. Kalimat ini penting ya, untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semuanya, ya, kepada manusia. Sembahlah oleh kamu Tuhan yang menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ya.
Karena kalau sudah menciptakan, ya, itu memang sifat Allah. Karena mencipta itu kan dari tidak ada menjadi ada, tidak ada model, ya, tidak ada contoh sebelumnya. Menciptakan dari kondisi tidak ada menjadi ada. Menciptakan kamu, itu kan kamu itu nggak ada dulu. Saya sering tanya kepada mahasiswa, kalian sekarang ada, tapi kalau saya tanya 100 tahun yang lalu ada di mana kita? 100 tahun lalu di mana kita? Kita ada sekarang, tapi 100 tahun yang lalu kita tidak bisa menjawab di mana. Artinya kita tidak ada. Karena yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencipta dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak tercipta menjadi tercipta. Itu hanya sifat Allah. Karena itu Allah menjelaskan, sembahlah oleh kamu Tuhanmu. Siapa lagi Tuhan yang bisa menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu? Artinya sembahlah oleh kamu Tuhan yang juga telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat u'budu ini adalah kalimat yang sangat-sangat esensial. Karena di sini perintahnya kepada kita adalah sembahlah oleh Allah. Sembahlah oleh kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah oleh kamu Tuhan yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Kalimat u'budu itu sebetulnya pengertian singkatnya adalah hendaknya kalian mengesahkan Allah. Kalau diartikan u'budu itu kan pengabdian, kepatuhan, ketaatan, penghambaan yang tulus kepada zat yang dia anggap bisa menghidupkan, yang dia anggap bisa memberikan segala sesuatu. Jadi penghambaan itu kan ketika seseorang menghambakan kepada sesuatu yang dia anggap dia mampu memberikan ketenangan, dia mampu menciptakan. Itu setiap manusia akan menghambakan seperti itu. Kalau orang tidak menyembah Allah, sesungguhnya dia menyembah yang lain. Ya, ada yang menyembah dalam bentuk fisik, tapi ada yang menyembah dalam bentuk tidak fisik. Mungkin kalau zaman sekarang menyembah fisik itu rasanya tidak ngetren, tapi ada sembahan dalam bentuk yang tidak fisik. Karena itu u'budu itu adalah esensi sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menyembah itu adalah tidak hanya merupakan kewajiban, tapi merupakan kebutuhan bagi seorang yang namanya hamba. Manusia itu selalu diliputi rasa takut, rasa khawatir, dan ketika itulah rasa takut, khawatir, cemas itu pasti ada pada setiap manusia. Saat itulah setiap manusia itu akan memohon, ya, mengharapkan dan menyerahkan kepada zat yang dia anggap mampu untuk dapat memberikan apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada manusia, sembahlah oleh kamu Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Adil. Nah, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ini kalimat yang sangat-sangat general. Ya. Kemarin sudah kita bahas sekilas. Ya. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu dicirikan dengan ketenangan sesuai dengan fitrahnya. Kalian akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, dan kalian akan mendapatkan ridho dari yang engkau sembahi. Engkau akan mendapatkan kecintaan dari yang engkau ibadahi itu, yang engkau sembah itu. Karena tujuannya kan begitu.
supaya kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan, agar kita mendapatkan ridho dari yang, agar kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang bermanfaat. Nah, ayat selanjutnya Allah melengkapi dengan kalimat alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu. Tidak hanya itu, yaitu dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan. Janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Ini Masya Allah ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang seharusnya kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan kamu. Yang menciptakan nenek moyang dan orang-orang sebelum kamu. Tidak hanya itu, Tuhan yang telah memberikan banyak sekali kemudahan. Di antara kemudahan itu adalah Allah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Sekalian, kita tahu sama-sama bahwa bumi ini adalah bagian dari planet di antara planet yang lain. Kita ini sebetulnya berada di benda ini melayang di atas angkasa. Tapi kita bisa duduk dengan tenang. Kita bisa membangun bangunan dan dengan tenang. Kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan tenang. Kita bisa berkendara dengan tenang. Kalau kita mengikuti dalam dunia sains, bagaimana para ilmuwan mengatakan bahwa hanya satu tempat bumi ini di mana manusia bisa hidup dan bisa menapakkan kaki dengan tenang. Ketika orang ada di Mars, Mars itu nggak bisa dia. Setiap orang ada di sana goyang dia. Nggak mampu untuk bisa menarik. Bumi ini Allah mudahkan sehingga kita bisa hidup, bisa melakukan aktivitas, bisa bekerja di bumi. Dalam sebuah diskusi, saya pernah waktu itu diskusi di ITB, kita membahas bersama-sama terkait dengan sisi sains dari Isra dan Mi'raj Nabi. Waktu itu saya menyampaikan tentang aspek-aspek tentang kebumian dan pertanian ya, karena memang begitu banyak sekali hikmah yang ada di dalamnya. Ada seorang yang bertanya, waktu itu dihadiri juga oleh Profesor Umar Fauzi, teman saya di ahli astronomi. Dia katakan bahwa ada yang bertanya waktu itu orang, bagaimana kita ini ada di benda yang melayang di angkasa, tapi kok kita bisa tenang seperti itu? Gimana energi sehingga bumi ini bisa mempertahankan kita dengan begitu tenang? Nggak ada yang bisa memberikan jawaban. Saya coba untuk melemparkan begini. Kalau suatu benda, maaf sebuah kelereng saja, untuk bisa bertahan dia tidak jatuh, itu kan ditarik ya, ditarik benda gitu ya kira-kira ya, supaya dia nggak jatuh kan. Nah, bumi ini begitu tenang, jangan-jangan karena di universe ini juga banyak bintang-bintang, gugusan bintang-bintang, gugusan Bima Sakti. Dan jangan-jangan untuk mempertahankan bumi ini ditarik oleh berbagai benda sehingga dia tenang. Kalau itu benar, betapa besarnya energi yang telah Allah berikan untuk bumi ini supaya bertahan, sehingga bumi ini bisa nikmat ditempati oleh orang yang namanya manusia. Paham nggak maksudnya? Jadi bumi ini untuk bisa tenang seperti ini, kita bisa hidup seperti ini, padahal dia akan melayang di angkasa, seperti yang lain. Itu berarti bahwa bumi ini ditarik oleh berbagai benda, oleh berbagai bintang itu, sehingga bumi ini kuat. Ini kan energi yang Allah sediakan untuk mempertahankan bumi, untuk membuat agar manusia bisa hidup dengan tenang. Walaupun ini masih questionable, benar Kak? Tapi logiknya benar. Kenapa? Karena dia bilang ada benarnya itu, Pak Mulif. Kenapa? Karena memang suatu benda yang begini berat untuk bisa mempertahankan, dia harus ditahan oleh semua benda yang lain, sehingga dia bisa bertahan. Masya Allah. Kalau itu, hadirin, berarti memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada yang namanya manusia ini. Sehingga Allah memberikan kemudahan. Di antara kemudahan-kemudahan itu adalah
Allah jadikan bumi ini hamparan. Ya. Padahal bumi ini bulat, tapi dia menghampar sehingga kita dapat hidup dengan mudah. Bahkan Allah menjadikan langit sebagai atap. Masya Allah. Kita sudah bisa membahas panjang bagaimana langit sebagai atap ini. Adakah Tuhan yang bisa menciptakan seperti itu? Adakah Tuhan selain Allah yang memiliki sifat seperti itu? Tidak hanya itu. Allah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Masya Allah. Kalau sudah bicara dengan air. Kalau kita sudah bicara air, pertanyaan mendasar adalah, adakah ilmuwan yang bisa menciptakan air? Allah sering mengatakan dalam beberapa ayatnya, kalau seandainya air ini bisa aja kau jadikan asin, dan apa yang terjadi pada dirimu? Kita sebagai orang yang kuliah di IPB yang notabene memang berinteraksi dengan ilmu-ilmu kebiologian, kita sangat-sangat memahami betapa organ dan betapa pentingnya air. Air adalah kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin, dan kami jadikan segala sesuatu dari air. Pada air tidak ada kehidupan. Allah menjadikan air. Allah menurunkan air hujan itu. Kita juga bisa membahas bagaimana hujan itu prosesnya sehingga menjadi air hujan, dan air hujan itu tidak asin walaupun asal mulanya adalah mungkin dari air laut, mengalami proses-proses yang panjang dan kemudian turun menjadi air yang berkah, air asin, air yang menghidupkan. Dan Allah menggunakan kalimat yang sangat mudah, dan dia dengan air itu Allah hasilkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu, ya Allah. Ya. Inilah sifat Tuhan. Kita dari segi sains bisa membahas panjang ini, ya kan? Dan ini kenapa kalimat ini begitu firman ini begitu disampaikan? Karena apa? Karena firman seperti ini, ayat seperti ini sangat mudah dipahami. Tidak butuh orang yang harus intelektualnya tinggi gitu loh. Orang yang paling awam pun akan paham bahwa dialah yang menciptakan bumi bagimu, ya, menjadikan bumi bagimu itu hamparan. Kemudian langit sebagai atap, lalu Allah menurunkan air. Karena air itulah yang menghidupkan tanaman-tanaman, menghidupkan berbagai macam buah-buahan, sebagai rezeki untukmu. Jadi Allah menjelaskan sifatnya kepada kita. Allah menjelaskan kekuasaannya kepada kita. Tinggal manusia ini berpikir. Karena kan hitopnya atau santaran kepada manusia. Adakah Tuhan yang memiliki sifat-sifat itu? Karena itu di akhir ayat 22 ini Allah mengatakan, Allah berfirman, karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Andada itu segala macam bentuk yang disandingkan, yang disejajarkan, yang disetarakan, atau yang dianggap sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Karena apa? Karena tidak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi larangan untuk berbuat musyrik, larangan untuk membuat tandingan-tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan kalimat akhir yang menarik, padahal kamu mengetahui. Jadi sebetulnya manusia itu mengetahui, ya kan? Manusia tahu. Karena kan begitu mudah Allah menjelaskan itu. Karena Allah sudah memperkenalkan dirinya dan sifatnya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Adalah Tuhan yang telah menjelaskan siapa dirinya. Ini yang luar biasa. Dan semua manusia itu tahu, ya, bahwa Allah, Tuhan yang disembah, adalah Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang tadi itu. Makanya kalimat padahal kamu mengetahui itu sebetulnya manusia itu tahu gitu ya. Bukan karena tidak tahu. Kalau tidak tahu itu beda, ya. Allah tidak akan tidak akan menyuruh, ya. Tapi
Karena itu Allah menyuruh untuk menyembah Tuhan yang menciptakan, yang termasuk yang menjadikan bumi ini. Sebetulnya karena logika apa yang paling sederhana pun juga seharusnya orang itu mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menciptakan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah dialog saya pernah baca dalam satu buku. Jadi Socrates itu dialog sama muridnya. Muridnya Socrates bilang begini, apa yang membuat kamu hidup ini kagum, merasa nikmat, merasa indah, itu kan. Oh, ini muridnya yang tanya kepada Socrates. Socrates menjawab, aku merasa sangat nyaman, sangat indah, sangat senang ketika melihat hasil ciptaan seni yang bagus, hasil pahatan yang bagus, hasil lukisan yang bagus. Yang lukisan itu menghidupkan aku, memberikan semangat padaku. Kemudian si murid itu bertanya lagi, kalau Anda kagum pada ciptaan berupa lukisan yang indah, kemudian hasil puisi yang indah, kemudian hasil pahatan yang indah, ya, apakah Anda tidak kagum kepada pencipta lukisan yang membuat lukisan itu Anda kagumi tadi? Oh ya, saya kagum. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau Anda kagum pada pencipta lukisan itu, apa Anda tidak kagum kepada yang menciptakan pelukis tadi? Sehingga pelukis itu menciptakan lukisan yang begitu indah bagi. Apa jawaban Socrates? Oh, saya kagum. Saya lebih kagum kepada pencipta lukisan atau pelukis yang membuat lukisan begitu indah, yang menginspirasi saya, yang membuat saya senang memandangnya. Tapi Socrates mengatakan, saya tidak mau memikirkan itu. Karena nggak nyampe. Muridnya mengatakan, tapi kita sepakat guru, bahwa kita mengagumi kepada yang menciptakan pencipta lukisan tadi, walaupun kita tidak tahu. Jadi inilah, makanya butuh informasi siapa Tuhan itu. Tuhan yang langsung disembah itu, Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Nah, di dalam ayat berikutnya ini, Allah menjelaskan, ya, berikutnya ya, tentang ini tantangan bagi mereka yang sudah tahu. Kan itu ayatnya kan akhirnya, padahal kamu mau mengetahui. Nih, kamu sudah mengetahui bahwa Tuhan yang harus kamu sembah itu yang seharusnya sifat-sifatnya seperti itu, tapi kamu tidak mau menyembahnya. Berarti kamu meragukan. Ya. Nah, tantangan ini kepada orang yang meragukan kebenaran firman Allah, kebenaran informasi ini, informasi Al-Quran ini dengan kalimat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Masya Allah, Allah menantang. Loh, orang itu sudah tahu, ya, tapi tidak mau. Berarti kan mungkin orang itu mengingkari atau orang itu pasti meragukan, ya kan? Meragukan kepada Al-Quran. Nah, ini kepada golongan munafik dan golongan orang-orang kafir, Allah menantang. Ini tantangan yang langsung. Jika kamu, ya, meragukan Al-Quran yang diturunkan kepada, buatlah satu surah semisal Al-Quran. Tapi, dan ajaklah, Allah menantang untuk ajaklah ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia. Sampai itu kalau bahasa sekarang. Ajaklah untuk membuat semisal satu surah semisal Al-Quran. Apa jawaban Allah di ayat berikutnya? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu. Ada kalimat walan taf'alu. Saya dulu belajar ilmu nahwu, kalau udah ada kalimat lan, itu tidak akan. Bukan kalau lam, tidak. Kalau la, tidak. Tidak hari ini. Kalau saya mengatakan lan akul hadha, saya tidak makan hari ini selamanya, sampai saya selama hidup. Itu namanya lan. Tapi kalau lam akul hadha, saya tidak makan ini, hanya tidak makan hari ini. Besok makan. Kan gitu. Tapi kalau Allah mengatakan fa illam taf'alu wa lan taf'alu, dan jika kamu tidak mampu, pasti kamu tidak mampu. Hadirin,
Ini menegaskan bahwa orang-orang yang ditantang oleh Allah untuk membuat satu surah semisal Al-Quran itu pasti tidak bisa. Dan itu sudah dibuktikan ya, kisah bagaimana seorang nabi palsu, Musailimah Al-Kadzab, itu membuat satu surah pendek saja, surat Al-Fil, semacam Al-Fil, itu nggak bisa. Padahal apa? Tantangan ini kepada orang Arab khususnya, kenapa? Karena orang Arab tahu bahwa Al-Quran ini bahasa Arab, dan dia juga kenal hurufnya kan. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu diawali dengan kalimat Alif Lam Mim, huruf semua ya. Artinya bahwa bahasa Al-Quran ini bahasa Arab. Harus dikatakan ya, bahasa Arab. Bahasa yang kalian sudah kenal. Kalau disuruh buat Al-Quran bahasa lain mungkin nggak mampu. Tapi Anda sudah tahu ini bahasa Arab seperti yang kalian pakai sehari-hari. Silahkan kalian buat satu surah. Sebetulnya di dalam ayat yang lain, Allah itu menantang tidak hanya satu surah. Awalnya 10 surah. Ya kan? Di asri suwarin. Kalau kamu memang meragukan Al-Quran, buatlah 10 surah. Tapi karena 10 surah nggak mampu, buatlah satu surah. Satu surah pun juga nggak mampu. Bahkan ada ayat yang lain mengatakan, buatlah satu ayat. Terus kalian, kalau orang membuat satu ayat saja, itu juga tidak mampu. Kenapa? Karena sudah bisa dibedakan. Kalimat itu kalimat dari Allah Al-Quran dan kalimat bukan Al-Quran itu beda. Bahwa kalimat hadis dengan Al-Quran dia beda. Nah, Al-Quran itu ya bahasa Arab, tapi jangan dulu dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada hamba yang namanya Muhammad. Ya. Jadi ini untuk menegaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada hamba kami yang namanya Muhammad. Jadi apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah benar-benar firman Allah. Ada seorang mufasir yang mengatakan, mengapa menggunakan kalimat ab? Ya, menggunakan kalimat kepada hamba kami, ya, kepada hamba kami, ya. Ya, kepada abdina ala abdina. Ini ala abdina ini untuk menunjukkan betapa Allah menghormati Nabi, ya, Muhammad SAW, dan untuk menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Karena bulan hari ini kita juga bersama-sama memperingati Maulidin Nabi. Ya. Jadi ala abdina itu menunjukkan betapa Allah itu menghormati nabinya. Ya, bentuk penghormatan Nabi Allah kepada Nabi itu ketika Allah menyuruh kepada para orang-orang beriman untuk bersolawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman bersolawatlah kamu kepada Nabi. Ya. Jadi penghormatan untuk menegaskan bahwa semua yang membantah sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada hamba, dan hamba yang dicintai, hamba yang dihormati oleh Allah SWT itu adalah Muhammad yang menerima risalah, yang menerima Al-Quran ini. Masya Allah, ya. Makanya mereka tidak akan mungkin bisa untuk dapat membuat Al-Quran, walaupun mereka mengajak penolong-penolong, tapi selain Allah tidak akan mampu. Dia mengajak seluruh ilmuwan untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan mampu. Ya. Ini adalah tantangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kamu tidak mampu. Karena itu tidak mampu. Allah memperingatkan, maka takutlah, maka bertakwalah kamu. Karena apa? Karena takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang kafir. Ya. Jadi mereka tidak akan mampu untuk membuat Al-Quran karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat dari mukjizat Allah yang tidak akan terbantahkan. Ya. Dan dari sisi sains sudah banyak kita buktikan betapa kebenaran di dalam Al-Quran terbukti
secara saintifik belakangan ini, dan makin banyak bukti-bukti kebenaran ayat-ayat Allah dari sisi sains. Karena itu kepada mereka yang masih meragukan Al-Quran dan kepada mereka yang sudah ditantang dan tidak akan mampu, ya, Allah hanya membuat peringatan. Peringatan itu sederhana. Takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Sudah. Karena kan Al-Quran itu metodenya, memberikan peringatan saja, ya kan? Terserah. Kalau kamu menerima peringatan, kamu yang beruntung. Kalau kamu meremehkan peringatan, ya, kalau kamu melecehkan peringatan dari Allah, maka kamu akan tahu akibatnya. Nah, terhadap orang yang melecehkan itu nggak diatur oleh Allah. Allah itu hanya mengatur orang yang mau beriman. Kalau orang kafir kan bebas, terserah aja. Urusannya nanti belakangan. Nah, di sini Allah menjelaskan bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Kita bisa bayangkan ya, batu dan manusia jadi satu di dalam neraka. Masya Allah. Ya, tidak bisa kita membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan. Banyak kiasan di dalam ayat ini, tapi yang jelas bahwa itulah yang ada di dalam neraka. Dan itu adalah cukup menjadi peringatan bagi mereka yang masih tetap tidak mau mendengarkan peringatan, tidak mau beriman kepada Allah. Padahal kamu tuh tahu bahwa Allah adalah Zat yang menciptakan semua itu. Nah, karena itu sekalian, setelah Allah memberikan peringatan yang begitu seram, peringatan yang begitu menakutkan, peringatan yang begitu mengharukan, peringatan yang begitu yang begitu mengkhawatirkan itu, lalu ayat berikutnya memberikan kabar gembira. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamari rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Allah memberikan balasan bagi mereka yang menyambut seruan Allah, bagi mereka yang menerima seruan Allah, bagi mereka yang yang beriman kepada Allah dengan kabar gembira, yaitu balasan surgawi, kenikmatan surgawi dari Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Terus sekalian, inilah kenikmatan surgawi yang Allah sediakan bagi mereka yang beriman. Jadi begitu ya, Allah memberikan peringatan, ini metode Al-Quran dalam memberikan peringatan. Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman. Bagi yang beriman, Allah memberikan kepadanya surganya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang akan mendapatkan balasan kenikmatan itu adalah persyaratannya hanya dua, yaitu beriman dan beramal soleh. Ya, amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, ini syaratnya, ya kan? Tentu beriman dalam pengertian yang sangat luas, ya. Beriman adalah pertama tadi kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan, tidak membuat tandingan-tandingan, ya. Karena tandingan-tandingan itu yang paling sulit adalah tandingan-tandingan dalam bentuk yang non fisik, ya kan? Kita sering mensejajarkan sesuatu dengan Allah, mensejajarkan sesuatu dengan kekuasaan Allah. Ini juga bentuk dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena musyrik atau fenomena tanda-tanda syirik, ya, di akhir zaman ini terus terang banyak sekali. Kalau zaman-zaman dulu mungkin orang masih bagaimana ketika lewat satu
tempat saja di situ dikatakan ada jin, ada kekuatan, kemudian dia takut. Banyak mereka yang percaya pada kekuatan gaib. Banyak mereka yang menganggap bahwa kalau saya tidak pakai akik ini, wah saya sudah celaka dari tadi. Kalau saya, mungkin anak-anak sekarang banyak yang percayaan pada ramalan bintang yang berlebihan. Wah saya nggak berani keluar karena ramalan bintang saya malam ini. Kalau keluar saya nanti bisa masuk angin. Ya. Kalau keluar nanti saya bisa celaka. Ini hati-hati. Ini adalah berbagai bentuk menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanu adalah prasyarat untuk mendapatkan kebaikan dan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana perintah untuk beriman itu sampai sekarang. Makanya di sini dikatakan di ayat tadi, ya ayyuhan nasu butuh. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Allah. Itu kan sasarannya kepada seluruh manusia. Tidak hanya pada orang yang kafir kepada Allah, tidak ada orang yang munafik, tapi kepada orang yang beriman. Jadi sasaran kepada manusia itu pada semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian istiqomah menyembah Allah. Karena iman itu bisa naik dan turun kan memang. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Karena itu hitopnya kepada orang yang beriman. Jadi iman ini sekalian ada sesuatu yang harus terus untuk kita maintain, kita pelihara, kita tingkatkan, kita pertahankan, ya, jangan sampai. Kemudian wa amilus shalihat. Jadi manifestasi konsekuensi dari beriman itu adalah wa amilus shalihat, ya, beramal saleh, beramal kebaikan. Karena iman itu adalah yaitu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalul bil arkan. 3 serangkai itu. Kebenaran yang diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota badan, ya. Nah, ini 2 hal yang ya intinya inilah yang terus akan kita bahas, ya kan. Bagaimana hidup kita ini adalah beriman dan beramal soleh. Karena ternyata iman itu naik turun. Bahkan tidak sedikit orang yang tanpa dia sadari telah merusak keimanannya. Banyak orang yang tidak dia sadari telah merusak syahadat dalam dirinya. Ya kan? Kita sudah bersyahadat, tapi perilaku, ucapan kadang-kadang dapat mencederai, bahkan dapat merusak syahadat kita. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kepada mereka annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pada mereka Allah nanti akan memberikan surga. Nah, yang menarik di sini kalimatnya adalah bahwa setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, di surga itu mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Jadi nanti penghuni surga itu ketika mendapatkan buah-buahan, itu dia ini buah-buahan yang dulu ada di dunia gitu. Jadi apa artinya? Artinya nanti kita ini akan dihidupkan lagi di akhirat. Dan hidup kita di akhirat sama dengan hidup kita di dunia. Sampai mufasir mengatakan, kita juga masih punya mata, matanya sama. Punya telinga, punya kaki, punya tangan, punya hidung. Apa buktinya? Buktinya ketika kita makan buah-buahan, kita mengatakan, tuh, buah-buahan ini yang dulu, yang serupa yang pernah kita makan. Ada yang bertanya, Pak, nanti kalau masuk surga, gimana Pak rumahnya Pak? Jangan tanya rumah, ya. Itu urusan Allah SWT. Kamarnya di mana? Itu mah kecil, ya kan? Sampai dikatakan di sini, artinya apa hadirin? Artinya bahwa orang yang beriman adalah mereka yang meyakini akan kehidupan hari akhir. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, dan kehidupan itulah kehidupan yang adil. Disitulah manusia mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Makanya ketika saya waktu sekolah itu sering ngobrol dengan profesor saya, profesor saya itu mancing pertanyaan, kamu percaya nggak ada kehidupan setelah dunia ini? Wah, kaget saya. Profesornya nanya gitu. Prof, saya sebagai orang mukmin, saya yakin akan ada kehidupan setelah kehidupan. Kok bisa? Gimana?
Wah, mana ya menjelaskan? Saya juga langsung kaget. Ini Prof, kalau saya sih, pertama saya yakin karena itu di dalam agama saya, kepercayaan saya bahwa saya wajib mengimani ada kehidupan akhir. Yang kedua, kehidupan akhir itu harus ada dan harus ada kehidupan yang adil. Karena di dunia ini banyak Prof, orang salah bisa dihakimi benar. Dan orang yang benar bisa dihakimi salah. Profesor sering mendengar kan, ada orang yang akhirnya mencabut tuntutan hakim setelah seorang itu dihukum 10 tahun. Karena ketahuan tidak salah. Apakah kita rela nanti orang yang tidak salah kemudian dihukumi salah dan orang yang benar dihukumi salah? Karena itu saya percaya akan ada keadilan yang seadil-adilnya. Karena di dunia ini adalah pseudo, semu dia. Keadilan benar, keadilan yang semu. Keadilan sebenarnya adalah ini. Apa profesor saya bilang? Dia bilang, ya, make sense. Ya. Bisa diterima alasan itu. Bahwa akan ada kehidupan ini, kehidupan itu. Tapi saya nggak mau mikirin kayak gitu. Terlalu berat. Kenapa? Karena memang susah memahami, mengimani kehidupan yang akan datang itu. Salah satu yang membuat orang musyrik itu susah beriman kepada Islam, itu karena dia sulit meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Karena itu nggak bisa. Jadi ada kehidupan sampai-sampai penghuni surga itu mengatakan, ini buah-buahan yang dulu serupa yang pernah aku terima dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia. Masya Allah, ya. Jadi ada kehidupan, ya. Bahkan Allah mengatakan dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Pasangan-pasangan suci ini jangan lalu dikatakan bidadari, ya. Pasangan-pasangan suci ini bisa ketemu dengan pasangannya karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka nanti ada di dipan-dipan duduk di surga. Jadi pasangan-pasangan itu dipertemukan. Cuman kata suci ini katanya wanita di surga itu katanya tidak lagi haid. Wallahu a'lam. Itu hanya Allah yang tahu. Itu suci. Kemudian, nah, ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah membuat perumpamaan, ya. Dan perumpamaan di dalam Al-Quran itu ternyata itu merupakan salah satu metode Al-Quran di dalam menjelaskan tentang ayat-ayatnya. Makanya kita dalam kuliah ya biasanya dosen kan membuat perumpamaan. Kenapa? Contoh perumpamaan itu supaya kita mudah memahaminya. Nah, Allah juga membuat perumpamaan. Ini menarik sekali perumpamaannya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Lebih kecil dari nyamuk apa? Mungkin juga bakteri, virus, ya. Sekarang kan belum lama ini kan kena dengan virus kita. Lebih kecil dari itu. Yang lebih kecil dari nyamuk ada, yaitu mikrob, yang ukurannya nano. Adapun orang yang beriman, ini menarik, ya. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan bahwa semua kebenaran itu dari Allah. Ya. Tapi wa ammal ladina kafaru, bagi orang-orang yang kafir, fayaqulun, dia akan mengatakan, madza aradallahu bihadza masalah. Apa tujuan Allah ini dengan perumpamaan-perumpamaan ini? Ya kan? Makanya kemudian Allah mengatakan yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu, ya, banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang mendapatkan hidayah. Jadi ini menarik, saudara. Ini Allah berikan pelajaran bahwa Allah selalu menggunakan perumpamaan dan perumpamaan itu sesuatu yang umum yang diketahui oleh banyak orang. Makanya yang perumpamaannya adalah nyamuk. Semua orang tahu nyamuk. Tapi coba perhatikan. Ini objeknya nyamuk nih. Nyamuk ini bagi orang yang beriman, dia akan mengatakan, nih, kalau orang yang beriman ya, apapun yang diciptakan oleh Allah itu dia mengatakan semua ini dari Allah. Semua ini ada hikmahnya. Semua ini ada maksudnya, walaupun belum tahu maksudnya. Tapi kalau orang yang kafir, orang yang hatinya tidak beriman, itu dia mengatakan prasangkanya buruk aja kepada Allah. Ngapain Allah ini menciptakan nyamuk? Nyamuk ini hanya akan menyusahkan orang saja. Terus kalian, tapi tidak ada yang dia sesatkan
dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Jadi ini dalam dunia sains bagus sekali. Objek yang sama dipandang oleh dua orang yang berbeda. Objek yang sama bagi orang yang beriman menjadikan dia semakin bertambah beriman, ya kan? Jadi di sini dikatakan bahwa perumpamaan di dalam Al-Quran sebagai salah satu metode pengajaran yang mengandung banyak hikmah. Bagi orang yang beriman, maka perumpamaan itu akan menjadikan dirinya semakin semakin tinggi kesadarannya, semakin tinggi kepekaannya, dan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang diciptakan Allah sia-sia. Tapi coba, bagi orang kafir dan orang munafik, perumpamaan itu hanya menjadikan dia semakin sombong, bahkan semakin menyimpang, bahkan semakin tersesat dari jalannya. Na'udzubillah. Karena itu jamaah rahimakumullah, luar biasa kandungan ayat ini. Setelah Allah mengajak orang yang beriman, orang untuk beriman untuk mengajak manusia untuk beriman, untuk beribadah hanya kepada Allah, padahal bukti-buktinya Allah yang menciptakan dan sangat sifat-sifatnya. Lalu Allah menantang mereka yang masih meragukan kebenaran Al-Quran, dan Allah memperingatkan mereka yang meragukan Al-Quran, dan Allah memberikan kabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Al-Quran dengan kenikmatan surga itu. Moga-moga ayat-ayat yang kita kaji ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Insya Allah dalam kesempatan yang lain akan kita lanjutkan untuk tadabbur ayat-ayat berikutnya. Demikian saya kembalikan kepada kepada pembawa moderator. Baik. Masya Allah ya teman-teman. Tadi udah dijelaskan bahwasanya keagungan Allah dan juga keesaan Allah itu sangat besar gitu, diterangkan dalam ayat-ayatnya di Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang hadir secara langsung di ruang utama Masjid Al-Hurriyah maupun yang hadir secara online di Zoom meeting, boleh bertanya. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, di Zoom ada yang bertanya, Ustaz. Ana izin bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin perkenalan diri. Saya Putra Fajar mau bertanya, bagaimana kita bisa dekat dan menguatkan iman kita lagi dengan membaca Al-Quran, sedangkan kita sibuk sama diri sendiri, baik karena tugas kuliah ataupun hal lain. Namun di sisi lain, kita nggak mungkin nyalahin dosen ataupun asisten praktikum yang beri tugas dengan banyak, juga kasih deadline cuma bentar aja. Tapi kita tahu bahwa Al-Quran itu bisa membuat kegiatan-kegiatan kita menjadi ringan dan segala beban tidak ada. Nah, pertanyaannya, apa kiat-kiat kita agar kita kembali lagi bersama Al-Quran? Syukur, Ustaz. Masya Allah. Ya. Waduh, saya dosen jadi merasa bersalah. Ngasih tugas jadi merasa bersalah. Hai, baik, begini. Ya saudara Putra Putra Fajar, kita alhamdulillah justru ada di komunitas yang tepat, yaitu komunitas untuk orang-orang yang belajar, ya. Karena menjadi pembelajar itu adalah karunia, ya. Dan kita harus meyakini justru dengan kita ada di aktivitas belajar ini, insya Allah justru menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang harus kita baca, tapi Al-Quran itu harus kita renungkan. Untuk merenungkan Al-Quran itu pun juga membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kerja keras. Dan salah satunya di antaranya yaitu dengan terus berpikir, kemudian juga mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah untuk membaca, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca, kemudian menulis, ya. Membaca lagi, menulis, kemudian menyampaikan, ya. Kan Iqra,
kemudian allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. 3 aktivitas itu ya. Membaca, menulis, dan menyampaikan atau mempresentasikan lah, mengajarkan apa yang kita ketahui, apa yang kita tulis kepada orang lain. Itu aktivitas kita. Nah, cuma yang penting di sini ya, yang Putra Fajar dan yang lain, semua orang melakukan itu. Tapi di sini diingatkan di ayat 26 ini. Bagi orang yang beriman, maka perumpamaan seperti nyamuk. Ya, kita mungkin ada yang belajar tentang nyamuk, ada yang belajar tentang tumbuh-tumbuhan, ada yang belajar tentang lebih rendah dari nyamuk. Itu semua kan contohnya hal yang kelihatan di alam, yaitu ayat-ayat Allah yang ada di alam ini, itu dapat menjadi sarana ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah selama kita luruskan niatnya. Nah itu. Jadi pertama yang harus kita luruskan agar belajar kita ini termasuk bagian dari tadabbur Al-Quran dan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, yaitu mari kita niatkan untuk beribadah ataupun juga belajar itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT. Jadi beribadah itu, Allah merintahkan untuk beribadah, itu bagi sebagian orang ibadah itu seakan-akan beban. Kan gitu. Beban, tugas, banyak sekali ya. Biasanya beberapa orang misionaris selalu mengatakan, kamu bisa masuk surga tanpa lelah untuk sholat, tanpa lelah untuk puasa, kan gitu janjinya. Orang lupa bahwa beribadah itu adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah. Bagi orang yang biasa menjalankan itu nggak ada yang berat, ringan. Kenapa? Karena beribadah itu wujud syukur. Saya bersyukur kepada Allah telah diberikan oleh Allah kesehatan. Kita mengapa harus belajar? Karena kita bersyukur kepada Allah, Allah telah memberikan otak, telah memberikan akal yang sehat. Kita dijadikan oleh Allah menjadi manusia ini, itu kita syukuri. Cara bersyukurnya adalah dengan beribadah. Jadi kalau orang yang sudah beriman, seharusnya beribadah itu bukan jadi beban, bukan jadi kewajiban lagi, bahkan sudah menjadi kebutuhan, bahkan sudah menjadi wujud dari rasa syukurnya kepada Allah SWT, karena masih diberikan hidup, masih diberikan nafas, masih diberikan rezeki, masih bisa memandang keindahan pohon-pohon, masih bisa menikmati berbagai buah-buahan, masih bisa menyayangi orang tua, masih bisa mendapatkan ilmu. Jadi ini adalah yang harus kita luruskan. Jadi mari kita luruskan bahwa kita menuntut ilmu itu adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membutuhkan Allah, kita membutuhkan ilmunya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk senantiasa selalu dekat dengan kebenaran, dengan Al-Quran. Ya. Dengan cara apa? Dengan banyak berdoa kepada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Jadi niatnya harus diluruskan. Mulai sekarang teman-teman semua, adik-adik mahasiswa ini, mengapa saya datang ke IPB? Ya Allah, saya datang ke IPB dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-Mu, nikmat akal yang Kau berikan. Karena mensyukuri nikmat akal di lain adalah dengan belajar. Dengan belajar ini ya Allah, moga-moga aku lebih mengenal Engkau, mengenal sifat-sifat-Mu, mengenal keagungan-Mu, mengenal kemaha kekuasaan-Mu, sehingga aku hanya mengesahkan Engkau, tidak menyekutukan dengan yang lain, tidak membuat tandingan-tandingan kepada selain Allah. Itu kan hanya mereka yang dapat memahami Al-Quran. Ya, jadi niatkan bersyukur kepada Allah, kemudian hendaknya kalian dekat dengan Al-Quran, karena itu tidak ada yang baik yang harus kita lebih intensifkan adalah Al-Quran. Nah, usahakan dengan Al-Quran itu interaksinya harus dekat. Ya. Jangan sampai di sini misalnya ada yang belum pernah menghatamkan Al-Quran. Kemudian kalau sudah menghatamkan, jangan sampai di kelas ini ada yang belum membaca Al-Quran terjemahan dari awal sampai akhir. Ada nggak? Sudah semua ini? Sudah pernah membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir? Nah, itu harus jadi pekerjaan kita setiap hari. Usahakan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran itu, bacalah dan sempatkan waktu untuk merenungi maknanya. Nggak usah lama-lama. Kalau sehari Anda bisa membaca dan mentadabburi 1 halaman setiap hari, maka Anda akan selesai membaca terjemahan Al-Quran ini
dari awal sampai akhir dalam waktu sekitar 3 tahun. Berarti paling enggak lulus dari IPB, ya Allah saksikan bahwa aku mencintai Al-Quran dan aku telah membaca surahmu ini. Aku telah membaca Al-Quran yang kau turunkan kepada hamba-Mu Muhammad. Ya. Harus ada niat kayak gitu. Ya, harus ada niat dari diri kita untuk menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan. Karena Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik generasi, sebaik-baik di antara kalian yang hadir, sebaik-baik media, sebaik-baik zaman, sebaik-baik pertemuan adalah mereka yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.